Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di Monumen Philip J. Masters. Monumen ini merupakan salah satu sejarah Korupun di mana nama yang terdapat dalam monumen ini adalah satu misionaris yang pertama kali datang di Korupun ini dan memberitakan Injil kepada masyarakat yang ada di Korupun. Nah, beliau sudah meninggal, namun salah satu pesan yang sangat memberkati dalam monumen ini adalah My Faithful Martyr. Untuk lebih jelasnya tentang bagaimana kondisi di Korupun dan sejarah tentang Korupun, nanti kita akan bertanya-tanya kepada masyarakat yang ada di tempat ini. Halo teman-teman, sekarang kita sudah berada dengan salah satu Bapak Sokimyal. Jadi kita akan bertanya-tanya tentang bagaimana masuknya Injil di sini dan bagaimana pelayanan misionaris yang ada di sini. Oke, perkenalkan nama Bapak. Nama saya Beni Osu, asal suku Kimyal tapi juga di distrik Korupun. Jabatan saya Sekretaris Kelas di Korupun. Oke, kita akan mulai untuk bertanya-tanya kepada Bapak Ben. Siap. Oke, Bapak Ben. Ya, Bapak bisa ceritakan kapan awal mulanya masuk Injil di Korupun? Injil masuk di Korupun pada tahun 1963, tepat pada bulan Juli tanggal 9. Oke, boleh ceritakan sedikit saja singkat tentang masuknya Injil di Korupun itu siapa yang pertama kali menyatakan Injil di sini dan bagaimana perkembangannya? Injil pertama sekali dibawa oleh orang Amerika bernama Philip Master. Dia berjalan kaki dari Arawamena, tiba di Ninia, kemudian dia berjalan kaki lanjut dari situ ke Korupun sekitar kurang lebih 1,5 minggu dalam perjalanan, kemudian tiba di daerah Degitme, bermalam di situ survei ke daerah Dagi, tetapi dia kembali lagi ke arah Degitme, kemudian lanjut ke daerah Doram, bermalam di situ. Pikir mereka daerah yang cukup bagus hanya di Doram. Pada waktu itu mereka ada di Doram, begitu banyak orang tinggalkan di sana, kemudian beberapa orang utusan datang pantau di Korupun ini. Dilihat dari lereng Yakola di sana, kemudian melihat ke lembah ini cukup bagus. Maka mereka datang dari sana, teriak buang suara ke daerah Doram supaya penginjil yang ada di sana boleh datang di sini, khususnya survei pertama bagi para misionaris. Kemudian dilihat di sini bagus, akhirnya sudah buka daerah ini sebagai pangkalan Injil khususnya untuk suku Kimyal ini, dan di tempat yang dimana kita berada ini adalah pangkalan Injil masuk di suku Kimyal khususnya di Korupun ini. Oke, Bapak tadi dari cerita Bapak, misionaris datang dari Amerika dengan budaya yang berbeda dengan daerah ini. Apakah ada kendala yang dialami oleh misionaris ketika mereka memberitakan Injil di daerah ini? Ya, mereka saya waktu itu belum ada, tapi menurut cerita orang atau menurut cerita orang tua dibilang bahwa memang mereka terima para misionaris itu dengan cara budaya di sini. Pada waktu itu orang tua diceritakan mereka diterima khususnya di kampung di sebelah yang sekarang kosong, yang kebun-kebun ini. Di situ ada tempatkan dua gereja yang sekarang mereka bangun dua gereja, yaitu Korupun, dulunya Korupun tapi nama kampung itu Maldua dan Dogorua, yaitu Yowa yang disebut Hone laki-laki, dan dibagi dua gereja, yaitu gereja El Shaddai Maldua dan Petel Morome sekarang. Jadi pada waktu itu dua suku yang terima Injil ini, yaitu suku Mirin, Osu, dan Dabla yang terima di kampung itu. Dan mereka bermalam di sekitar itu, di kampung itu. Lalu mereka survei, kemudian survei pertama belum memberitakan Injil, tetapi mereka buka lapangan lebih dulu. Oke, Bapak, kita melihat bahwa di Korupun ini ada salah satu monumen yang bernamakan Philip J. Masters. Ini adalah satu misionaris yang tadi Bapak sebutkan. Bapak bisa ceritakan bagaimana pelayanan Bapak Philip J. Master ini dan kenapa bisa ada monumen itu di sini?
Ya, baik sekali. Itu kalau monumen atau tugu itu ada di Koropun karena memang dia mati syahid. Dia mati syahid di daerah Lembah Sengikma, yaitu di mana sekarang yang disebut Klasis Seng Solo Lolat. Pada waktu itu mereka berjalan kaki dari sini. Dari waktu itu dia sudah menetap di sini, buka lapangan, kemudian buka rumah 2 tingkat atau 2 lantai di bawah, yang sementara Pak Orin tempat sekarang. Kemudian setelah itu keluarganya sudah ada di sini. Mereka mau survei ulang dari sini ke daerah Ninia. Kemudian di waktu itu mereka berjalan kaki sampai di Lembah Seng. Tetapi di situ ada orang-orang di itu tepatnya di Lembah Seng. Tapi orang-orang di situ mau menyerang mereka. Itu yang disebut suku Yali, yang sekarang disebut suku Yali, Klasis Seng Solo Lolat, yang mereka membunuh kami di sini adalah suku Kimyal, tetapi bunuh di Seng Solo Lolat. Tapi karena tugunya ada di sini, karena pada waktu itu dia punya kampungnya di sini. Akhirnya tubuhnya tidak dibawa di sini, tetapi simbol saja tanam di sini karena kampung keluarganya di sini. Bukan kampung ini yang membunuh misionaris itu, tapi hanya simbol saja yang tanam di sini, yang disebut tugu atau kuburan begitu. Mana pertumbuhan iman masyarakat setelah Injil masuk di Koropun? Cepat sekali berubah karena pada waktu itu karena orang tua kami, walaupun mereka punya budaya dan juga kebiasaan mereka yang sangat tidak bisa cepat rubah, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus membuat sampai suku ini bisa rubah cepat dan menerima Injil Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian mereka tetap melekat diri di dalam Yesus Kristus karena waktu itu berubah cepat dan menerima Injil sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu cepat. Apakah proses pembuatan Alkitab dalam bahasa Kimyal itu memerlukan waktu yang cukup lama, dan pada tahun berapa Alkitab yang dalam bahasa Kimyal boleh didistribusikan kepada masyarakat di Koropun? Pada waktu itu Alkitab bahasa Kimyal tidak diterjemahkan, tetapi Alkitab atau kumpulan-kumpulan yang begitu yang dicatat oleh Nona Elinor Young, dia yang waktu itu sebagai tim penerjemah sendiri, menurut inisiatif dia, saya akan terjemahkan sedikit-sedikit dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Kimyal supaya orang Kimyal bisa mengerti dengan Alkitab bagaimana mereka harus memahami tentang kebenaran Allah itu. Akhirnya sedikit demi sedikit dia sendiri yang ambil alih atau ambil waktu untuk dia bisa terjemahkan. Akhirnya dia bisa terjemahkan Kejadian yang disebut Beayubu dalam bahasa Kimyal, kemudian Efesus, lalu 1-2 Korintus, Petrus, itu terpisah-pisah, tidak paku dalam satu buku begitu. Tapi orang Kimyal bisa pelayanan, bisa melayani Tuhan, kemudian penginjilan di lingkungan suku Kimyal ini melalui kertas. Tapi orang-orang tua kami ini berhasil menerobos Injil dan bawa ke semua ujung-ujung Kimyal ini. Dan mereka bisa mendirikan jemaat yang begitu banyak, yang sekarang dipecah menjadi 7 klasis. Itu dari hasil dari kertas. Tapi tahun 2009 baru luncurkan Alkitab bahasa daerah 27 kitab dalam perjanjian baru. Bapak, boleh dijelaskan siapa saja misionaris yang dulu pernah melayani di daerah Koropun ini? Misionaris, nama-nama misionaris yang pernah masuk di Koropun, yang pertama adalah John Philip Master yang mati syahid di Lembah Seng Solo di suku Yali. Itu yang pertama. Kemudian Paul Klein, kemudian Jesse Williamson, lalu Elinor Young, kemudian Orin Kip. Mereka yang dua adalah, satu Jesse Williamson adalah suster, kemudian Elinor Young adalah dia adalah pingsan, tapi Orin adalah dia punya keluarga, mereka dan Paul punya keluarga. Boleh dijelaskan apa saja pelayanan misi yang dilakukan di Koropun? Pelayanan misi misionaris dari Amerika yang pernah datang ke sini, yang pertama adalah
mendekatkan diri mereka kepada masyarakat di sini, karena pada waktu itu sulit untuk mendekatkan mereka karena mereka dikuatkan oleh mereka kuat oleh kebiasaan-kebiasaan di sini yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Tapi karena tadi saya bilang bahwa karena kuasa Roh Kudus atau Tuhan membuat mereka berubah cepat. Tapi pekerjaan mereka yang lakukan di Korupun adalah pertama buka lapangan ini, kedua mendekatkan jemaat-jemaat yang ada di sekitar ini, kemudian yang ketiga adalah mereka melayani firman Tuhan dalam bahasa Inggris tetapi dibawakan melalui radiogram yang mereka putar dengan tangan, kemudian mereka melayani di gereja-gereja di sini. Dan waktu itu mereka belum punya gereja, tapi kumpulan-kumpulan kampung di situ, anggap tempat-tempat persekutuan di sekitar itu. Oke. Bapak, pertanyaan terakhir. Siapa misionaris yang masih aktif hingga saat ini di Korupun? Yang masih aktif sekarang sampai hari ini adalah Bapak Pastor Orinkit yang sementara ini ada di sini terus dan sering berlibur ke Amerika, kemudian datang di sini begitu, dan dia masih status menetap di Korupun. Oke, baik, demikian sharing singkat tentang Injilnya masuk ke Korupun dan juga pelayanan misionaris yang ada di tempat ini. Dan terima kasih untuk Bapak Ben yang sudah sharing. Tuhan Yesus memberkati.